Pemirsa, jumpa kembali dalam Zooming with Primus. Bencana alam yang datang silih berganti, bahkan juga pandemi COVID ditengarai sebagai dampak nyata dari keserakan manusia terhadap bumi. Pemakaian energi fosil yang tanpa batas menyebabkan bumi makin panas dan perubahan iklim kian ekstrem. Merespons global warming dan climate change yang ekstrem, berbagai negara kini kompak beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, energi yang ramah lingkungan. Dan salah satu respons paling mencolok adalah mobil listrik yang pengembangannya sudah membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Berbicara soal mobil listrik, bagian penting adalah sel baterai lithium ion yang 50% terbuat dari nikel. Di tengah harga nikel di pasar dunia yang terus meroket, Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia ketiban rezeki. Dengan cadangan biji nikel 3,57 miliar ton, Indonesia pun berani menghentikan ekspor nikel mentah sejak awal 2020 dan siap menghadapi gugatan Eropa yang sebelumnya menikmati nikel Indonesia. Indonesia bertekad membangun pabrik baterai berskala besar untuk memasok kebutuhan dunia. Pabrik baterai lithium telah mendapat komitmen investasi senilai 4 miliar dolar atau setara 56 triliun rupiah. Sejumlah BUMN akan dijadikan holding PT Indonesia Baterai yang akan menjalankan bisnis baterai kendaraan listrik mulai dari hulu hingga hilir. Pemerintah pun mengajak para pengusaha dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Pembangunan pabrik baterai ini akan dipimpin Inalum, PT Aneka Tambang Tbk bersama dengan PT Pertamina dan PLN. Bahkan kabarnya akan menggandeng pemain global Tesla untuk melihat prospek mobil listrik di Indonesia, pembangunan pabrik baterai lithium, dan prospek pembentukan holding baterai yang menjadi topik diskusi kita hari ini. Sudah hadir 3 narasumber. Pertama, Bapak Arya Sinulinga, juru bicara Kementerian BUMN. Kemudian Bapak Agus Cahyana, Ketua Tim Kerja Percepatan Pengembangan EV Baterai BUMN, dan juga Komisaris Utama PT Mind ID, dan Bapak Daniel S. Purba, SVP Strategy and Investment dari PT Pertamina Persero. Selamat siang Pak Arya. Selamat siang Bang Primus. Salam sehat Pak. Ya. Siap. Ya. Selamat siang juga Pak Agus. Salam sehat. Selamat siang, salam sehat. Ya. Juga selamat siang Pak Daniel. Salam sehat. Salam sehat Bang Primus. Ya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan Indonesia luar biasa mau menjadi pabrik baterai terbesar di dunia. Nah, kita kepingin tahu nih pembentukan holding perusahaan nih, bagaimana persiapannya. Kita dengar barangkali sekedar penjelasan dari lebih dulu dari juru bicara BUMN. Silakan Pak Arya Sinulinga. Ya, baik, terima kasih. Ini EV baterai ini adalah hal yang menarik bagi kita ya. Kita ingat dulu zamannya Pak Harto, kita punya yang namanya bumi minyak. Kita punya sumber daya alam namanya bumi minyak. Tapi kita bukan menyalahkan ya, tapi kita evaluasi ternyata kita terlambat membangun kilang-kilang minyak kita, sehingga semua kita ekspor keluar. Setelah itu jadi sebagai bahan BBM, kita impor lagi ke dalam negeri kita. Jadi kita banyak ekspornya gitu. Baru sekarang kita banyak membangun kilang-kilang gitu. Kemudian ketika kita booming komoditi seperti batu bara, ini pun kita ekspor keluar dan kita terlambat juga untuk gasifikasi dan sebagainya. Nah, saat ini kita punya satu sumber daya alam yang ternyata menjadi terbesar di Indonesia, di dunia, namanya nikel. Inilah nikel, dia sangat besar di Indonesia, terbesar di dunia, dan di sini Pak Jokowi melihat bahwa kita nggak boleh melakukan hal terlambat lagi seperti sebelum-sebelumnya. Ketika kita punya keuntungan minyak, kita punya keuntungan batu bara, kita terlambat, maka kita harus punya sebuah ide besar sehingga kita tidak lagi hanya mengekspor sumber daya alam, tapi menjadikannya sudah di barang jadi. Nah, disinilah Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang besar. Karena apa? Karena kita BUMN ini memiliki sumber daya alamnya.
teman-teman di Antam adalah pemilik terbesar sumber daya alamnya. Kemudian di samping itu Inalum juga seperti itu yang memang induknya Antam. Kemudian kita juga punya perusahaan yang memang bergerak di bidang energi, khususnya distribusinya, yaitu Pertamina. Kemudian juga ada PLN yang memang selama ini memasok listrik. Nah, disinilah rangkaian ini dilihat bahwa seharusnya kita itu bisa membuat sebuah tidak lagi kita menjual bahan baku, tapi kita menjual barang jadi, yaitu namanya EV baterai tadi. Nah, sehingga timbullah ide membangun sebuah holding yang menggabungkan antara mengholdingnya, jadi artinya share masing-masing perusahaan, yaitu Antam, kemudian Inalum, kemudian Pertamina, kemudian PLN, untuk menjadikan sebuah perusahaan EV baterai, dan akhirnya jadi EV baterai. Nah, di mana kebutuhannya? Di sini bisa diketahui bahwa Antam dengan Inalum itu akan bermain nikel itu akan bermain di Antam. Kemudian nanti Pertamina dan Inalum itu akan bermain di baterai chemicalnya sama sel komponennya sampai kepada baterai selnya. Kemudian untuk electricity-nya, supply-nya, ISS, infrastruktur dan sebagainya, di sini PLN yang bermain juga sama Pertamina. Jadi dari hulu ke hilir kita akan pegang itu gitu. Itu ide besar kita, ide besar pemerintah ini melalui BUMN, sehingga menjadikan holding ini harus jadi gitu. Kalau kita akan masuk dari hulu ke hilir, walaupun kita tetap harus kerjasama dengan partner yang sudah pengalaman membuat EV baterai. Kita harus cari, dan saat ini memang prosesnya sudah mencari dan sudah ada, nanti Pak Agus bisa akan menerangkan perusahaan-perusahaan mana saja yang sedang kita ajak kerjasama dan mana yang sudah bersedia sampai level MOU dan sebagainya gitu. Tapi ide besarnya seperti itu. Dalam prosesnya saat ini mungkin nggak akan lama lagi EV baterai akan holding ini akan jadi. Nggak lama lah, hanya sebulan 2 bulan selesai ini. Mudah-mudahan ya kalau sesuai target ya. Dan ini akan jadi sebuah perusahaan yang menghasilkan EV baterai tadi dan akan menguasai dari hulu ke hilir. Demikian, Bang Primus. Ya, menarik sekali Pak Arya. Perspektif dari yang dijelaskan Pak Arya menarik sekali, bahwa kita beberapa dekade kehilangan momentum untuk menambah nilai tambah. Kenapa? Kita mengekspor bahan mentah, produk primer, kita menghasilkan minyak dan gas banyak sekali, kita mengekspor. Dan kemudian ironisnya kita mengimpor begitu banyak produk minyak mentah dan gas ya, LPG, dan sekarang ini kita menderita defisit neraca perdagangan migas ya, walaupun non migas positif. Dan sekarang hilirisasi. Jadi baterai ini adalah sebuah bentuk konkret pemerintah membangun hilirisasi. Nah, Pak Agus Cahyana ini lama sekali di Kementerian Perindustrian, beberapa direktur jenderal Trisala, dan sekarang tepat memimpin sebagai komut dari PT Main Indonesia. Bagaimana persiapan Pak Agus, kemajuan progres dari produksi baterai ini, Pak? Baik, Bang Primus, tadi diungkapkan oleh Pak Arya, Bang Dila bahwa ini adalah salah satu tekad daripada Kementerian BUMN untuk tidak terlambat lagi. Oleh karena itu, tim ini sudah dibentuk sejak Februari 2020. Jadi praktis sudah hampir setahun kami bekerja. Tentu kan waktu Pak Erik memberikan tugas pada kita berempat tadi, Antam, Main ID, PLN dan Pertamina, kita kebingungan apa tuh gitu ya. Nah, kita belajar dulu lah sampai kita harus mengerti apa itu barangnya, kemudian kita bangun pengertian bersama, kemudian visi bersama, tekad bersama, dan akhirnya kita bisa mendapatkan suatu istilahnya suatu rencana pembangunan yang kita sebut ekosistem dari baterai kendaraan listrik ini dari end to end.
dari ujung ke ujung, yaitu Antam akan mensuplai nikelnya, ore-nya, kemudian akan diproses dan kemudian dibuat menjadi nikel sulfat, dan ada kobalt sulfat, kemudian akan diproses menjadi prekursor, diproses menjadi katoda, diproses kembali menjadi shell, diproses menjadi baterai. Jadi itu ada rangkaiannya, dan setiap rangkaian itu satu pabrik. Itu satu pabrik. Tidak dilakukan oleh di dalam satu pabrik saja. Jadi merupakan suatu value chain. Nah, dari tahun 2020 awal itu kita mulai mengerti. Tentu kalau kita mau membuat baterai, nanti siapa yang mau beli kan? Gitu. Bang Primus tahu kalau jumlah dari kendaraan listrik di kita kan belum banyak, gitu ya. Masyarakat juga belum tahu apa itu kendaraan listrik. Nah, dari situ kita masuk ke tahap berikutnya. Kita sadar kita punya baterai, kalau kita tidak proses, kita punya nikel, kalau tidak proses ya tetap aja seperti itu. Nah, kita harus cari mitra. Mitra yang bagaimana? Mitra yang mengerti teknologi, ya kan? Beberapa teman-teman di kementerian, di BPPT sudah pandai membuat baterai, tetapi tetap masih dalam skala kecil. Nah, kalau kita bicara di dunia ini, ya kita harus berbicara dalam jumlah yang besar. Nah, oleh karena itu kita mulai mencari siapa mitranya. Nah, kita mendapatkan list, kita lihat ada 11 jago-jago baterai di dunia. Nah, itu kira-kira 5-6 bulan yang lalu, dan kita dapatkanlah mereka, kita approach satu-satu. Ya, approach satu-satu. Nah, dari ke-11 itu ada yang bilang, kita nggak tertarik. Kita sudah punya pabrik yang cukup. Nah, paling tidak ada 2 yang sudah sangat serius, dan kita sudah bekerja sama dengan mereka hampir tiap minggu kita berdiskusi untuk membangun bagaimana sistem itu, dan mungkin ada satu pendatang baru yang juga sudah mulai intens bertanya-tanya ya. Saya kira itu. Jadi itu proses hampir 6 bulan lah ya. Iya. Kalau demand nanti kita bahas yang lain ya. Tapi kita lihat dari sisi bagaimana Indonesia, BUMN ya, pemerintah mau membangun pabrik baterai ini. Jadi sampai hari ini Pak Agus sudah sampai tahap mana nih? Itu kan lokasinya di Morowali semua ya. Jadi nikel-nikel dari PT Antam semua ke sana. Nanti pabrik baterai dibangun juga di lokasi yang sama, begitu? Ceritanya begini, yang di Morowali itu punya orang Pak. Yang punya Antam itu adanya di Buli. Ya, jadi di Serang, di Buli. Buli itu di Sulawesi? Sulawesi ya. Nah, kemudian kita juga menyiapkan di Konawe juga. Ya, kalau Konawe itu kira-kira tendakaan lah sama Morowali, ya, tetangga. Nah, teman-teman mitra-mitra yang tadi itu kita akan persilahkan mereka untuk mendalami sampai di mana kepemilikan PT Antam di situ, apa betul bahwa itu ada di situ. Kan mereka nanti sudah invest, barangnya nggak ada kan, itu selalu di dalam proses itu. Jadi itu yang disebut dengan proses due diligence. Iya. Saya ke Pak Daniel. Silakan ya, masih lanjut ya, silakan. Silakan ya. Jadi dari proses itulah kemudian nanti kita akan mengetahui tahap-tahap selanjutnya. Ya, berapa besar kapasitas yang akan kita bangun, kemudian bagaimana tahapan selanjutnya, dan berapa kira-kira investasi dan sebagainya. Silakan. Iya Pak. Pak Daniel, ini bagaimana keterlibatan Pertamina dalam rencana pembentukan holding baterai ini Pak? Baik Pak Bang Primus, jadi melanjutkan penjelasan tadi Bang, jadi sebetulnya di dalam terkait dengan baterai atau electric vehicle ini kita Pertamina sudah mencermati dan sudah aktif mengikuti
perkembangan teknologi baterainya, pemanfaatannya, siapa pemainnya, dan seperti apa economic of scale-nya. Ini sudah kita pelajari sekitar 4-5 tahun yang lalu sebetulnya. Jadi ini bukan hal yang sangat baru bagi Pertamina. Ini bagian dari kita melihat atau merespons energy transition ya. Ini yang merupakan sekarang ini tren global di dunia energi gitu. Jadi, nah kita Pertamina sebagai energy company ini harus bisa mengikuti, mencermati dan merespons ke arah mana kira-kira industri energi ini akan berkembang. Jadi kita sudah melihat bahwa di Eropa memang sudah lama berkembang, ekosistemnya sudah lumayan well established gitu ya, dan kita baru mulai, dan ini memang bukan hal yang sederhana sebetulnya dalam kita membangun ekosistem untuk electric vehicle di Indonesia. Jadi kita sudah memetakan seperti apa, dan kita sudah juga memasukkan peluang bisnis battery atau electric vehicles ini di dalam master plan kita, Bang Primus. Jadi Pertamina sudah mengincorporate ini dalam RJPP kita, gitu, supaya kita ini sebagai perusahaan energi ini bisa tetap sustain, begitu ya. Kalau nanti katakanlah in 20 atau 30 years nanti mungkin semua kendaraan sudah beralih ke baterai, gitu, tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak seperti yang sekarang. Nah, ini kita juga Pertamina sebagai energy company itu bisa tetap berkontribusi, kita bisa tetap sustain sebagai perusahaan. Jadi dari sisi research kita sudah lakukan 4-5 tahun terakhir mendalami, dan kita paham betul teknologi baterai ini sejak asal muasalnya dulu gitu ya, perkembangannya sampai sekarang ini kita sudah mengikuti, dan saat ini tidak bisa lagi kita tahan lagi gerakan global ini di mana electric vehicle sudah menjadi bagian dari kehidupan dunia begitu ya. Jadi kita sebagai bangsa juga supaya bisa relevan, kita juga harus tetap bisa merespons perkembangan yang ada seperti itu. Jadi sekali lagi ini bagian dari pertumbuhan atau perkembangan di dunia energi, Bang Primus. Ya, jadi Pertamina nanti terlibat penuh dalam proses produksi, ikut terlibat dalam produksi ini baterai. Ya, seperti tadi Pak Agus sampaikan, itu sebetulnya ada 7 tahapan dalam proses value chain-nya ya untuk menjadi dalam ekosistem baterai. Jadi mulai dari pertambangan nikelnya, kemudian pengolahan nikelnya, di refining gitu, kemudian ada istilahnya itu pembangunan precursor plant-nya, kemudian ada cathode plant-nya, kemudian ada battery cell, kemudian masuk ke battery pack, sampai ke recycling-nya, Pak. Jadi ini satu end-to-end ya, dari bahan baku sampai ke recycle-nya. Gitu. Nah, Pertamina nanti kita akan lebih banyak fokus di pembangunan precursor plant, cathode plant, dan juga battery cell dan battery pack. Gitu. Kita melihat nanti ke depan mungkin recycle-nya seperti apa. Nah, ini hal lain lagi. Tapi sekarang ini kita lihat kompetensi kita itu kita akan masuk aktif gitu ya di 4 bagian dari value chain dari 7 yang ada. Gitu kira-kira. Iya. Pemirsa, ternyata ada selain pabrik yang cukup heboh di Morowali itu, ternyata juga ada rencana BUMN membentuk pabrik baterai ini. Untuk mendalami lebih jauh, jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah jeda berikut. Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik prospek pembentukan holding baterai. Pak Arya, ternyata ini BUMN membentuk yang terpisah, bukan saya bayangkan Morowali, ternyata memang berbeda ya. Berbeda. Oh, beda. Jadi bagaimana sebetulnya? Beda tempat ya, itu beda tempat, beda investasi, beda kepemilikan ya? Beda semua. Beda semua. Jadi kita punya sendiri gitu. BUMN itu punya sendiri. Punya sendiri ya? Dan kita punya itu lebih terintegrasi nantinya sampai ke hilir ya. Iya, iya. Sampai kepada di samping EV baterai itu juga energy storage sistemnya juga akan kita bangun gitu. Iya. Jadi bahkan Pak Erik ini sudah jauh melangkah ya. Dia sampai sudah
kemarin kita baru proses juga ya Pak Agus ya di MinID mengenai perusahaan yang akan recycle-nya pun sudah ada, yang jadi nanti baterai-baterai yang sudah tidak dipakai itu pun sudah ada yang akan mengelolanya. Sampai sejauh itu jangkauan yang kita lakukan gitu. Jadi tidak berhenti jadi sampai recycle-nya pun dilakukan juga gitu. Ada perusahaan yang akan menangani itu gitu. Ya. Jadi ada berapa BUMN sebetulnya yang terlibat yang akan menjadi holding company PT Main ya? PT Main yang menjadi holding perusahaan. Enggak, akan dibentuk nanti satu perusahaan di mana itu masing-masing punya shareholdernya adalah Antam, MinID misalnya, Pertamina, dan kemudian juga PLN lah gitu. Nanti ada nama baru berarti? Ada nama baru? Nama ya baru. kita lihat Pak, nanti kita lihat bagaimana. Ya. Kita lihat bagaimana nanti. Ya. Nah, kemudian ini gitu. Kan ada PT Antam sebagai pemasok biji ya, nikel ya. Kemudian ada Main, PT Main. Kemudian ada PT Pertamina dan PLN. Nanti mereka kepemilikannya fair, masing-masing proporsional atau bagaimana? Nanti kita lihat aja bagaimana Pak. Lagi dihitung semua sama kawan-kawan. Lagi dihitung ya. Apakah dia proporsional atau enggak gitu. Itu rencananya dalam 3 bulan lagi Pak Arya ya. Sekarang kan kita di tanggal 4. Kayaknya dalam waktu dekat ya. Iya. Dalam waktu dekat nih nggak lama lagi Pak. Jadi itu. Iya. Karena kita harus berproses cepat kan. Karena kan kita nggak bisa sebelum bangun ini akan holdingnya ini kan kita susah nanti bergerak. Maka harus cepat. Dan juga nanti ini akan bekerja sama dengan partner dari luar itu, apakah yang dari Cina atau LNG itu dan sebagainya. Gitu. Iya. Nanti rencananya berapa investment Pak? Kalau Morowali kan 4 miliar dolar ya. Ini berapa yang punya BUMN ini? Mungkin nanti Pak Agus bisa lihat. Ya, barangkali Pak Agus bisa merespons Pak Agus. Baik, tadi saya nambahkan Bang Arya. Namanya sudah ada kebetulan, jadi sudah walaupun belum lahir, belum ada akta. Tapi sudah ada, nama sudah ada. Sudah kita setujui. Namanya IBI. Jadi Industri Baterai Indonesia. Ya kan? Ini adalah holding 4 perusahaan. Tadi kata Bang Arya, kira-kira kita akan share seperempat gitu. Sabar Pak Agus, namanya PT Baterai Indonesia atau apa namanya? Industri Baterai Indonesia. IBI. Industri Baterai Indonesia. Oh, Industri Baterai Indonesia. Ya. Industri Baterai Indonesia. Oke ya. Nanti rencananya berapa investasi Pak Agus? Nah, itu sangat tergantung daripada nanti kapasitas, ya kan? Kita saya ingin agak panjang sedikit ya Pak. Ya. Jadi kalau di hulu itu kita mulai buat itu sekitar mampu membuat 195 gigawatt hour gitu, dengan sekitar 150.000 ton nikel per tahun. Nah, kami ditugaskan untuk bisa membuat 70% menjadi produk akhir di Indonesia hingga tahap kedua, gitu ya. Nah, tahap ke-1 itu kira-kira kita menghendaki di sekitar 30 gigawatt hours, yaitu di sekitar tahun 2026-2070, kemudian nanti setelah 2030 menjadi 70%. Berarti sisanya nanti diekspor dalam bentuk sel. Nah, kalau 30 gigawatt hours sampai di hilir itu kira-kira investasinya adalah 13 billion US dollar. Iya. Nah, kalau bisa sampai ke 140 atau 70% daripada 195 gigawatt hours, itu hampir mencapai 17 billion US dollar. Jadi investasi yang bersama. Tentu ini investasi bersama dengan mitra dari luar negeri. Jadi berapa besarnya di setiap tahap, kita masih berbicara serius dengan mitra-mitra kita. Kapan, berapa besar di setiap langkah, itulah yang nanti akan menentukan. Tetapi totalnya tadi
apabila itu terlaksana sekitar itu, Bang Primus. Ya. Tadi Pak Agus belum menjawab berapa investment, Pak, rencananya? Ya, itu 12 billion. Kalau 13 billion US dollar, kalau sampai 30 gigawatt hours. 13 miliar dolar ya? Ya. Oh, ini besar sekali ya Pak Arya. Ya, Besar sekali. Ya, nggak pernah Itu hampir bikin 3 kali program Morowali. kecil. Ya. Nanti untuk investasi ini melibatkan asing juga, nanti mengundang investor asing atau bagaimana? Kan besar ini, Pak. Atau hanya BUMN aja, yang lain jual obligasi Ya. atau? Enggak, gini Pak, kan nanti kita investasi, kita memilih mitranya dengan siapa, kemudian kan kita tahu ada debt equity ratio, kemudian sangat tergantung berapa share daripada EB, ya share EB kita berapa, dia berapa, nah itu tentu kita akan lari ke obligasi atau pasar modal. Saya kira demikian. Iya. Jadi dari perencanaan tadi Pak Arya mengatakan akan segera dibentuk, ini kira-kira dalam perencanaan pemerintah kapan mulai bisa produksi, Pak? Karena kalau kita lihat sekarang kan pemerintahan Jokowi akan berakhir Oktober 2024. Pasti Presiden kepingin ini dalam masa beliau ini bisa jalan. Bagaimana Pak Arya? ini ya. Kalau sudah jadi joint venture holdingnya ini, Ya. maka nanti akan dibentuk GV gitu. Jadi misalnya untuk smelting refiningnya, ini GV antara GV antara holding baterai dengan Antam. Nanti misalnya ada prekursor sama katodenya, ini adalah GV antara holding dengan Pertamina misalnya. Kemudian nanti ada juga baterai cell dan battery pack, itu juga GV-nya nanti antara holding baterai dengan Pertamina dan juga PLN misalnya. Kemudian ada ISS-nya, assemblingnya, itu adalah GV antara holding baterai dengan dengan PLN misalnya. Kemudian juga nanti untuk recyclingnya itu GV antara holdingnya baterai dengan dengan Pertamina. Jadi akan banyak nanti GV dibangun. Ini memang proses. Kita sih butuh cepat ya. Target sih Pak Agus yang tahu target teknisnya ya. Pak Agus sudah cerita gitu. Iya, iya. Jadi, Silakan Pak Agus. Jadi kira-kira tadi Bapak nanyakan target dari Pak Wamen bahwa paling tidak Juni ini IBI sudah lahir lah. Juni ya. Ini itu paling telat ya. Tapi kalau lihat dari progresnya saya pikir bisa lebih cepat karena semua sudah sepakat. Baru rasanya kemarin kita rapat dan itu semua sudah sepakat. Tinggal tergantung Bapak Menteri dan Pak Wamen untuk menentukan pengurus dan sebagainya ya. Jadi itu sudah sangat di ujung. Jadi kalau telat Juni itu saya kira udah paling telat tuh. Nah kemudian tadi sudah disebutkan oleh Bang Purba juga akan ada sekitar 7 atau 6, itu sangat tergantung dari mitra kita. Mereka maunya bagaimana membentuk joint venture. Nah untuk sampai ke tahap itu kita memerlukan ada studi bersama, ya kan? Studi bersama. Jadi nanti IBI dengan mitra membuat studi mengenai joint venture ini. Joint venture 1, joint venture 2, joint venture 3, joint venture 4. Berapa dia akan taruh uang? Berapa dia akan taruh uang di joint venture 1? Berapa dia akan taruh uang di joint venture 2? Jadi nanti ada IBI dan mitra tersebut membentuk katakanlah 7 joint venture dari ujung ke ujung. Gitu. Nah kalau kita punya mitra yang kedua, IBI akan ketemu lagi, jadi bisa 14. Gitu. Iya. Gitu. Kemudian karena itu kita nama besar Tesla akan masuk nggak? Biasanya orang sebut mobil listrik sebut Tesla. Ya, saya kalau bicara sama Tesla itu Tesla itu pendatang baru, gitu ya. Jadi
diskusinya dengan kami belum cukup matang. Jadi penjajakannya dilakukan dengan Kementerian Marves. Jadi kami siap saja, Tesla mau di mana kami siap. Kami sediakan lahannya kalau diperlukan oleh PT Antam. Kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya mau ke hilir, Pertamina juga mau dengan PLN juga siap. Jadi kita pada posisi yang lebih banyak menunggu, tetapi yang dua ini kita sudah masuk ke yang lebih serius ya. Jadi dengan sekalian meluruskan Pak Bang Primus. Siap. Sebenarnya Tesla itu kan bikin mobil. Iya, betul. Kita ini bukan bikin mobil. Baterai ya. Paling nggak meluruskan, sebenarnya bukan, kami ngejar Tesla itu bukan dari sisi bikin mobilnya ya. Iya. Tapi dari sisi apakah nanti di baterainya atau di chargingnya gitu loh. Iya. Kan di rumah-rumah itu ada charging tuh. Iya. Yang kita kejar sama Tesla itu yang di situ sebenarnya. Jadi karena kita memang sejak awal bukan bicara mengenai akan membangun, kami BUMN tepatnya ya, itu bukan membangun industri mobilnya gitu, tapi membangun industri EV baterainya gitu. Makanya kemarin ketika dikatakan bahwa Tesla itu ke India, ya kita nggak merasa kecolongan, karena memang kita bukan bangun pabrik mobil listrik gitu. Betul. Tapi mungkin alangkah bagus kalau Tesla ikut juga. Karena sebagai perusahaan mobil dia membutuhkan. Tadi itu yang kita mau bicarakan, apakah dia di EV baterainya atau di chargingnya itu gitu. Iya. Oke, menarik Pak. Pak Daniel, apa yang bisa dikontribusikan Pertamina dalam proyek besar ini? Jadi apa ekspertis Pertamina yang bisa disumbangkan selain tentu modal ya, sama-sama bentuk holding nih? Ya Pak, jadi mungkin untuk meluruskan atau melengkapi gitu ya penjelasan supaya publik tidak bingung mengenai industri baterai ini. Jadi baterai ini kan sebetulnya bagian dari motor ataupun mobil gitu ya. Jadi kalau kita ingin membangun suatu pabrik baterai, tentunya tidak bisa terlepas dari customernya dari produksi baterai ini nantinya, yaitu pabrik motor ataupun pabrik mobil, gitu ya, car manufacturing atau motorcycle manufacturing. Jadi ini suatu rangkaian yang terkait satu sama lain. Karena baterai ini belum menjadi komoditi yang bebas diperdagangkan gitu ya, jadi kita bikin saja siapa aja nanti bisa beli gitu, enggak demikian. Jadi value chain-nya itu terkait dari upstream, dari produksi baterainya sampai ke car manufacturing. Gitu. Nah, jadi ini yang penting kita pahami bahwa ini cukup kompleks ekosistemnya gitu ya. Jadi, nah yang sekarang ini satu lagi, yang kedua yang saya mau tambahkan, bahwa sekarang ini kita BUMN ini gitu ya, merepresenting government gitu untuk men-set up suatu baterai corporation yang tadi Pak Agus sampaikan, PTIB gitu. Nah, tapi secara paralel kita juga melakukan negosiasi gitu dengan battery company gitu. Battery company yang punya pengalaman teknologi, network, pasar. Nah, di belakang baterai company ini, calon partner ini mereka juga harus bicara juga dengan pembeli baterai ini nantinya, gitu. Dengan car manufacturing-nya, gitu, ataupun motorcycle manufacturing-nya. Jadi ini suatu rangkaian yang harus berjalan bersama. Gitu. Komitmen mulai dari pembukaan tambang nikelnya, gitu, sampai ke pabrik mobilnya, ini harus jadi satu rangkaian bergerak bersama-sama. Kita nggak bisa bikin bikin baterai, kemudian tinggal tunggu siapa yang beli. Nah, itu udah nggak bisa, gitu ya, karena ini bukan baterai-baterai yang seperti biasa yang kita kenal. Nah, itu kurang lebih yang sekarang sedang berjalan. Jadi, establishment dari PTIB tadi Pak Agus sampaikan, paling lambat Juni, saya sangat optimis itu bisa kita selesaikan dalam lebih singkat lagi. Sekarang kita lagi bahas shareholder agreement-nya gitu ya. Yang sisi lain kita dengan
pemilik teknologi baterai juga sedang mendiskusikan suatu head of agreement. Jadi nanti begitu PTIB ini selesai, bisa langsung tanda tangan dengan calon partner. Gitu. Sehingga ini bisa cepat, karena kita berpacu dengan waktu ini. Gitu. Ya. Nah, bagaimana Pertamina bisa berkontribusi di dalam battery ekosistem ini? Tentunya dari sisi pembuatan baterainya, ya di Indonesia ini kita belum ada satupun yang punya pengalaman begitu ya. Jadi kita harus cari partner, dan dari sisi penggunaannya, tentunya kalau nanti tadi Bang Arya sempat sampaikan juga storage sistemnya ini bisa kita manfaatkan nanti untuk operasional perusahaan. Kemudian bagian dari charging station yang mungkin bagian dari ekosistem suatu electric vehicles nantinya. Ini kita punya 6.000 retail station dan sekarang kita lagi tambah lagi 10.000 titik distribusi BBM kita yang nanti ini bisa dipakai untuk sebagai sarana charging station misalnya begitu. Ya. Gitu kira-kira Ya. Pak. Nanti Pertamina dari sisi revenue itu bagaimana? Nanti ada shifting dari BBM ke baterai. Gimana itu sekilas rencana ke depan Pertamina? Ya, kita sudah memetakan Bang Primus ya, seperti apa forecast dari EV sales ke depan. Sampai tahun 2030 itu berapa penjualan motor listrik, berapa penjualan mobil listrik, itu dari sisi sales. Kita juga petakan berapa persen motor listrik yang beredar. Bisa saja dari total salesnya dia bisa 10% atau 15% penjualan motor baru itu adalah motor listrik, tapi yang beredar di pasar itu mungkin motor listriknya baru 2-3% begitu. Jadi ini kita ada proyeksinya gitu ya, dan kita hitung karena ini terkait dengan investasi kita di infrastruktur BBM-nya gitu. Jadi ini kita ada kajian-kajian yang detail ke arah sana, seperti apa proyeksinya, best practice-nya di negara-negara lain yang sudah menerapkan seperti apa, sehingga ini kita bisa integrasikan di dalam bisnis plan kita. Memang dari sisi revenue, untuk dari bisnis battery ataupun EV ataupun charging station nantinya ini dari sisi komparasi memang belum terlalu besar dalam 10-15 tahun ke depan dibandingkan revenue dari oil and gas kita yang sekarang. Tetapi ini adalah model bisnis baru yang ada gitu, dan kita dari sisi pengalokasian capex-nya pun itu kita sudah alokasikan berapa besar investasi yang akan kita alokasikan dalam 5 tahun ke depan. Untuk bisnis baterai, di samping renewable energy lainnya Bang Firman, seperti green energy, biomas segala macam, itu udah ada di portfolio kita. Ya, jadi komitmen Pertamina terhadap energi bersih ya, bagaimana menjaga bumi ini walaupun selama ini menikmati energi BBM ya, fosil ya, tapi udah mulai shifting rencana serius sistematik untuk bergerak energi terbarukan, salah satunya baterai ini, begitu Pak Daniel? Betul Bang Primus. Ya. Jadi itu tercermin dari alokasi investasi kita. Jadi kalau perusahaan-perusahaan major oil company yang lainnya, begitu ya, mereka investasi di renewables mereka itu antara 5-7%. Dan kita di Pertamina ini kita mengalokasikan, kita hitung dalam 5 tahun ke depan, ini kita sedikit lebih besar, 9%. Gitu. Karena kita ingin mendorong kemandirian energi, kita ingin memanfaatkan resources natural yang ada di Republik kita ini, hilirisasi batu bara, kemudian kelapa sawit, kemudian sinar matahari, air, angin. Nah, ini kita mau maksimalkan supaya dependensi energi kita dari luar ini bisa kita kendalikan, dan at the end ini tentunya akan memperbaiki neraca perdagangan kita yang sekarang dari sisi energi kurang begitu baik. Pemirsa, apapun yang terjadi ya, kita lihat bahwa sikap pemerintah mulai membangun industri baterai ini penting sekali. Walaupun sekarang di jalan-jalan kita belum lihat mobil listrik ya, apalagi melesat kencang di jalan tol. Tetapi pemerintah sudah menyiapkan baterai, industri baterai untuk mewujud energi bersih. Bagaimana
perwujudannya ini penting sekali ekosistem. Dan untuk membahasnya, kami akan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus. Kita masuk pada sesi terakhir, membahas prospek pembentukan holding baterai. Saya lebih dulu ke Pak Agus. Pak Agus lama di Kementerian Perindustrian. Pemerintah sudah nggak mematok tahun berapa tidak boleh ada mobil fosil di jalan raya? Di negara-negara Eropa sudah mematok 2030, 2040, mula-mula 2050, tapi makin maju karena melihat global warming sudah benar-benar terjadi. Ya, Bang Primus. Masih unmute, Pak. Masih unmute, Pak. Iya, silakan. Bang Primus, Ya. Pada dasarnya kita tidak bisa terlepas daripada mobil yang fosil, karena untuk yang tenaga besar dan tertentu masih akan memerlukan, ya. Tetapi tentu untuk truk, untuk heavy equipment dan sebagainya. Nah, untuk kendaraan itu saya lihat bahwa pemerintah Indonesia belum sampai menentukan tidak boleh. Tapi sekarang baru pada tahap membuat orang bergairah bahwa ternyata pemerintah sudah mulai memperhatikan mobil listrik. Jadi misalnya perpajakannya sudah mulai dihitung-hitung, ya. Karena apa? Dengan sistem perpajakan yang sekarang, dengan harga, karena ini relatif teknologi baru, harganya masih jauh. Nah, ini pemerintah sudah sadar bahwa harganya harus mendekat, gitu. Tentu kita sudah sangat tahu bahwa dengan menggunakan listrik akan terjadi penghematan, ya, energi. Ya, Pak Dirut PLN sudah mencoba sendiri. Dia bilang, wah, benar-benar nih katanya, menjadi sangat hemat. Nah, jadi pemerintah juga sudah mulai menghitung ke sana. Kemudian yang kedua, pemerintah mempersiapkan juga policy-policy yang di luar perpajakan tadi, ya. Misalnya nanti akan dikeluarkan bahwa yang pakai mobil listrik memiliki kemudahan. Sedang dipikirkan 3-in-1, misalnya kalau selesai, ya kamu lewat aja untuk masa tertentu, ya, perparkiran dan sebagainya. Nanti sampai suatu titik, kalau kita sudah semua siap, Pak, tadi Pertamina sudah siap, PLN sudah siap dengan seluruh infrastrukturnya, akan ada waktunya saya kira pemerintah akan menyatakan, masyarakat ini sudah siap, saya kira ICE, combustion engine akan dikurangi. Ya. Atau harganya dinaikkan. Itu adalah saya kira polisi pemerintah. Saya kira demikian, Bang Primus. Ya. Pak Daniel, apa ekosistem yang dibutuhkan agar industri baterai ini benar-benar bisa diproduksi dan terjual? Kan begitu, kita bangun baterai, ternyata demand-nya rendah, ternyata nggak bisa dijual. Ya, jadi untuk seperti tadi saya sampaikan, Bang Primus, ya, bahwa pembangunan pabrik baterai ini harus beriringan dengan rencana pabrik kendaraan bermotornya, gitu, ya. Baik mobil ataupun motor, gitu ya. Karena baterai mobil nggak bisa dipakai di mana-mana, gitu, hanya bisa dipakai untuk mobil, gitu. Dan mobil pun dia desainnya pun harus sama dengan desain baterai yang akan dikeluarkan, gitu. Jadi ini sudah harus menjadi satu kesatuan yang harus jalan seiring. Untuk bisa kalau untuk membangun suatu ekosistem yang end to end begitu. Maka tadi kalau dari sisi aspek fiskalnya tadi Pak Agus sudah sempat singgung, gitu ya, supaya turnover cost bagi konsumen ini itu cukup kompetitif. Mereka beli electric vehicle dibandingkan combustion vehicle, gitu, mobil yang seperti yang sekarang. Jadi aspek keekonomian tentunya ini menjadi satu faktor utama di samping supporting system yang lainnya tadi, insentif-insentif yang bisa diberikan untuk memotivasi konsumen untuk bisa beralih, gitu, dari mobil yang sekarang ini menjadi
mobil listrik. Ya. Nah, untuk membangun itu tentunya memerlukan banyak keterlibatan, begitu ya. Intinya adalah industri dan regulasi sebetulnya. Ya. Jadi regulasinya juga ini cukup banyak ya, dari sisi standarisasi mobil, kendaraan, maintenance, spek. Ini panjang perjalanannya, begitu. Karena kalau kita lihat bagaimana pengalaman negara-negara maju yang menerapkan electric vehicle yang sekarang ini sudah lebih established, begitu, itu mereka sendiri lebih dari 10 tahun. Jadi antara rata-rata 15-20 tahun baru bisa jadi seperti sekarang ini di negara-negara Eropa itu. Jadi perjalanan cukup panjang. Intervensi pemerintah sangat menentukan kesuksesan dari keberhasilan penerapan electric vehicles ini, gitu. Karena ini suatu hal yang baru, jadi banyak regulasi-regulasi yang harus disusun, yang ditata supaya nanti ini bisa sustain, begitu, Bang. Ya. Baik, Pak Daniel. Pak Arya, dari penjelasan dua narasumber tadi bahwa untuk bisa industri baterai ini terbangun dan sustainable ke depan dan menguntungkan, jelas dari sisi industri dia hulu sampai hilir. Hilirnya itu adalah bagaimana pengguna motor dan mobil ya bisa menggunakan baterai ini, dan kemudian pasar dalam negeri dan ekspor. Kemudian regulasi-regulasi yang mendukung. Nah, ini dalam pembentukan holding ini perusahaan baterai ini, apakah sudah ada pikiran berapa persen dalam negeri dan berapa persen ekspor, Pak Arya? Ini kalau dilihat ya, kemungkinan kalau pabrik mobilnya dibuatkan di dalam negeri kan tentunya kita akan kerjasamanya dengan di dalam negeri juga gitu banyak. Tapi kalau misalnya di Tesla butuh baterai gitu ya, kita akan ekspor ke sana gitu, tentunya baterai gitu. Jepang butuh baterai ya, kita ekspor ke Jepang gitu. Atau juga kalau nanti kita Cina butuh, ya tergantung juga karena kemarin tuh Pak Menteri juga ada keinginan juga untuk membuat motor listrik atau mobil listrik gitu ke depannya gitu. Karena melihat ada juga potensi manufacture di BUMN ini yang bisa dikembangkan untuk ke arah sana gitu. Iya. Tapi yang pasti ya dari kalau kita gambaran yang kita punya gitu ya. Indonesia itu punya potensi pasar sekitar untuk kendaraan roda 2 aja sekitar 8,8 juta unit sampai tahun 2025. Kemudian juga untuk mobil itu punya potensinya sampai tahun 2025 itu 2 juta unit. Jadi ini artinya kita bisa bernegosiasi supaya baterainya semua ada di Indonesia juga gitu. Dibuat di Indonesia, dikembangkan di Indonesia, dijual di Indonesia, dan nanti sisa kebutuhan sisa yang kita butuhkan baru kita keluarkan gitu dari Indonesia gitu. Iya. Itu Bang Primus. Iya. Pak Agus, saya cuma make sure lagi supaya jangan salah. Jadi Juni ini secara legal PT Industri Baterai Indonesia sudah terbentuk ya? Insya Allah akan terbentuk. Oke. Yang kedua, nanti investasinya $13 miliar ya? Total ya sampai dengan tahun 2027, 2030? Ya. 2030, oke. Saya pikir kita sudah cukup membahas tentang pembentukan holding baterai ini, mudah-mudahan bisa terwujud. Ada tambahan Bang Primus sedikit. Silakan Pak. Bang Primus sedikit. Ya. Nanti bisa saja misalnya Pertamina itu kerjanya nyewain baterai ke mobil, kayak orang charging itu, jadi kan dia nggak perlu charging lama 2 jam 3 jam, dia sewain aja baterainya. Itu juga mungkin gitu. Begitu Pak ya. Jadi dia ada mobil ke satu tempat kayak di pom bensin sekarang, orang datang, saya ambil aja baterai, pakai, dia balikin baterai yang ada gitu. Dan lagi nanti berapa lama, jadi nggak butuh waktu untuk nge-charge gitu. Iya. Bagaimana Pak Daniel? Itu pun bisa terjadi juga gitu. Iya, iya. Pak Daniel, jadi Pertamina pun mungkin untuk menyewakan baterai juga ke depannya gitu. Iya. Pak Daniel, bisa merespons Pak Arya 1-2 menit?
Ya, betul. Jadi Bang Primus, seperti Bang Arya sampaikan tadi, itu memang suatu hal yang lazim, istilahnya battery swap, gitu. Battery swap. Ya. Mungkin kalau untuk mobil sekarang ini belum terlihat, tapi ke depan kita lihat itu memungkinkan. Jadi bahkan battery swapnya ini bisa nanti menggunakan apps, jadi bisa lakukan secara mandiri, tidak harus kemana-mana, nanti tinggal dibuat station-stationnya begitu. Itu orang tinggal datang pakai aplikasi, masukin yang lama, ambil yang baru, kemudian jalan. Jadi nggak perlu pakai charging station yang cukup lama. Jadi ini model-modelnya banyak berkembang sekarang, gitu. Jadi akan menarik sekali kalau ini bisa kita aplikasikan di Indonesia. Ya, pemirsa, kita sudah mendengar penjelasan dari 3 narasumber kita bahwa holding company dari baterai akan segera dibentuk selambatnya Juni dengan nama PT Industri Baterai Indonesia, dan investasinya bertahap sampai tahun 2030 mencapai 13 miliar dolar. Ini sebagai sebuah investasi yang besar sekali, dan industri ini didukung sepenuhnya oleh bahan mentah dari dalam negeri karena Indonesia adalah penghasil nikel terbesar. Dan dengan pabrik baterai ini, bukti pemerintah untuk mendorong Indonesia mulai masuk energi bersih, mobil dan motor listrik. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Arya Sinulinga. Terima kasih Pak Arya. Terima kasih Bang Primus. Iya, terima kasih kepada Pak Agus Sayana. Sama-sama. Iya, terima kasih kepada Pak Daniel S. Purba. Pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan topik prospek pembentukan holding baterai. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Zooming with Primus berikutnya. Terima kasih, Pak.